Siapa tuh yang main? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang apa itu K3RH dan budaya kerja. Ya, sebelumnya silakan kalian salah satu ketua kelasnya untuk pimpin berdoa. Yuk. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya absen ya. Ini Ahmad Arya, Hadir. Aditya Warman, Haji Muhammad Rian, Dita Nurlela, masuk, Eriko, Fatahila, Maulana, Muhammad Darjat, Muhammad Dustan, Muhammad Nabil, Sikiran, Dada, Evaldi, Saiful, Walfa, nanti kasih tahu temennya tidak masuk hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, terima kasih. Sudah pada makan? Sudah. Sekarang nanti perhatikan pembelajaran kali ini ya, yang akan Ibu berikan di depan. Silakan simak baik-baik. Kalau ada yang diperlukan silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyai silakan bertanya. Sebelumnya kan Ibu ada memberikan WA tentang asesmen awal. Jadi di asesmen awal itu kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Boleh melihat di internet, boleh. Ya, nanti kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalian langsung bisa jawab langsung. Sudah ketemu? Di WA? Ya. Itu namanya asesmen awal, pertanyaan awal pembelajaran. Pada minggu lalu kan sudah dijelaskan juga tentang dasar-dasar dari K3RH. Sekarang kita menginjak pada budaya kerja industri. Tujuan pembelajarannya adalah di sini bisa kalian lihat. Tujuan dari kita pembelajaran itu adalah kalian mampu menggunakan K3RH dan budaya kerja industri. Jadi di sini kalian bisa tahu gimana caranya memakai sepatu safety yang baik nanti. Jadi nanti diharapkan
kita ada pembelajaran praktek cara menggunakan alat-alat kaki GLH yang ada di sekolah. Salah satunya mulai dari atas itu ada helm, ya, helm. Terus habis itu ada kacamata. Kenapa kacamata bisa dimasukkan dalam kaki GLH di sini? Itu untuk melindungi mata dari sinar matahari. Yang kedua itu rompi. Rompi itu dipakai untuk penanda. Kan biasanya di belakang rompi itu atau di depannya kan ada yang mengkilap tuh. Nah, itu merupakan sign untuk oh ini anak-anak lagi praktek. Dan itu biasanya penting kalau kita di hutan atau di jalan raya, misalkan terkena sinar, dia kan akan lebih memantulkan cahaya lagi. Terus ada lagi dari yang kalian pakai di baju praktek itu didesain khusus, ya. Nanti ada sampai kaki itu namanya sepatu safety untuk melindungi dari gigitan hewan. Sebelum mengarah ke situ, kalian harus tahu dulu kesehatan. Kan kaki GLH kemarin apa singkatannya? Ada yang tahu enggak? Masih ingat enggak? Apa? K3LH kepanjangan dari K-nya ada 3. Kesehatan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, ya kan? Nah, sekarang kita berada di mana? Bisa? Sekolah. Berarti kita juga harus mempelajari kesehatan lingkungan sekolah. Nah, K3LH, kenapa penting kesehatan lingkungan tuh? Di situ jawabannya adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi. Karena lingkungan adalah kalau lingkungan kita sehat, maka bisa dipastikan badan kita akan sehat. Tapi kalau di mana-mana di sekitar lingkungan sekolah ada sampah, sana sini, baunya menyengat, lalatnya kemana-mana, kena makanannya kalian makan, jadinya apa? Sakit perut, ya sakit perut. Jadi itu perlu mengapa kita mementingkan namanya kesehatan. Kalau sehat berarti lingkungannya harus bersih. Karena bersih itu sebagian daripada iman. Ya, kita. Jadi harus diaplikasikan. Buang sampah jangan sembarangan, ada tempat sampah. Syukur-syukur kalau dipisah antara sampah plastik dan sampah organik. Apa sih sampah organik? Ya, sampah yang besar, mudah diuraikan berdasarkan dari pohon, ya kan? Sekarang kita belajar tentang faktor-faktor resiko lingkungan di sekolah. Jelaskan ada atap. Atap di situ masuk. Kenapa masuk atap di situ? Faktor kesehatan lingkungan. Bocor. Ada yang tahu nggak? Atap kita jika tidak kondusif nanti terkena kepala kita nggak? Ya. Misalkan dia plafonnya bautnya kepasan, terus habis itu nanti apa gantungan lampu yang di atas tuh gantung tidak tertata rapi, ya kan? Terus dinding yang lembab itu bisa menyebabkan penyakit khususnya paru-paru. Lantai harus bersih. Terus yang lain terutama di sini adalah yang tidak disebutkan adalah kayak biasa kalian datang ke kamar mandi itu toilet harus bersih.
Nah, sekarang tanda-tanda fisik kita tidak sehat itu apa? Sering terbangun saat tidur. Kurang tidur. Kurang tidur nih biasanya yang banyak main game nih. Kurang tidur. Ya, main game malam hari begadang. Habis itu tiba-tiba pagi bangun pusing, izin ke mama, "Ma, saya nggak sekolah. Kepala saya pusing." Padahal gara-gara game. Kurang tidur, matanya nanti datang ke sekolah sayup, tiba-tiba begitu datang cuma numpang untuk tidur. Gurunya menjelaskan kalian tidur. Akhirnya nanti tidak masuk sama pembelajaran, begitu ulangan tidak bisa. Nah, itu di situ ada dijelaskan juga tentang jantung. Jantung berdetak dengan cepat. Itu kenapa? Karena tadi kalian lemah, hidupnya bisa tidak makan, paling kalau nggak makan pasti gitu ya kan. Tangan berkeringat itu ciri-ciri orang yang sakit apa jantung ya. Ya biasanya kalau yang paru-paru basah itu kebiasaan nongkrong sambil berokok, main game tuh malam-malam. Harus dihindari, tidak nafsu makan atau bahkan makan secara berlebihan. Ada yang tidak mau makan, ada yang makannya sampai habis 3 piring, sedikit-sedikit izin ke kantin hilang. Ya. Laki. Siapa lagi dah? Ya Sekarang tanda-tanda apa yang muncul dari lingkungan kamu? Satu, kita baca komunikasi tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Kalau kalian misalkan tidak fokus, diajak ngomong yang satu ngomongnya ke kanan, satunya ke kiri, tidak nyambung. Karena apa? Pikiran kita itu kok nggak fokus, ngantuk lah, yang lapar lah, ya kan? Terus hampir tidak ada antusiasme. Ada yang tahu tuh? Antusiasme itu apa? Tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi yang menggebu-gebu. Ya, Bu. Terus tingginya angka Turnover. turnover. Berarti kayak kalian malas, maunya tidur. Iya, terus itu dinyalakan habis itu over selesai. Lahan Bu. Apa? Orang di sini kamar. Ya. Pertemanan di antara karyawan, kalau ini karena di lingkungan kerja berarti di lingkungan sekolah berarti pertemanan di antara teman itu hanya sebatas teman. Jadi tidak ada yang lebih. Lanjut, Bu. Nah, kalau di sini kan kalian kalau ada teman yang pintar didekati, kalau yang malas dijauhi. Tujuannya apa? Kalau ada PR, nah sudah itu sudah nyontek. Terus banyaknya karyawan yang merasa kelelahan itu kalau di industri kerja. Karena apa? Kok merasa lelah? Tadi yang kembali ke tadi tidur, kurang tidur, makannya kurang teratur, ya kan? Jadi ada yang akhirnya menyebabkan jenuh. Nih seperti teman kalian di kelas tuh biasanya tuh tidur kalau laude ya, dikit-dikit ketemu di bawah meja tidur, itu laude tuh. Nanti tidur katanya yang rapi, ya. Terus bahkan ada yang sakit juga karena pola tidur tadi yang tidak teratur, pola makan tidak teratur, itu menyebabkan suasana nanti kalau kalian kerja itu kalian budayakan. Budaya itu apa? Kebiasaan. Kalian biasakan seperti itu, pasti manapun kalian tidak akan menjadi orang yang maju dan sukses. Makanya harus pola tidur diatur, pola makan diatur. Terus terlalu banyak gosip atau rumor di kantor. Kalian jangankan bekerja, sekarang aja sering kumpul
Itu nah cewek itu nah seperti ini cewek itu. Ya. Anak kecil. Kerja juga jangan seperti itu. Pada saat jamnya kerja kalian gosip, ngopi sampai berjam-jam. Cewek itu. Siapa itu? Nah, nanti kalau kalian menjadi seorang surveyor dengan kebudayaan seperti ini, itu maka nggak akan dipakai orang. Ya. Jadi harus fokus dan itu lagi kembali ke awal. Apa pasal awal? Atur pola makan dan tidur. Di sini ada termasuk di paling bawah itu memiliki atasan yang kejam dan tidak perhatian. Jadi kalau atasannya kejam, tidak memperhatikan, maksudnya gini, kalian izin, ibu kalian sakit, tapi dia tidak memberikan izin. Itu kan tidak memberikan toleransi, ya kan? Kalian sudah tahu kerjaannya pulang jam 5, dikasih kerjaan sebelum harus selesai, nanti harus lembur, tidak dibayar. Itu namanya lembur dengan bos yang kejam. Ya. Dari sini ada yang mau ditanya dari awal dari ayat tadi, mulai dari awal. Yakin? Yakin, apa yakin? Apa? Bisa. Apa itu keselamatan dan kesehatan masyarakat? Tiga. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Yusan kemarin minggu lalu kan nggak masuk tuh. Aditya masih ingat nggak? Aditya Warman. Ayo. Apa itu kesehatan dan apa keselamatan kerja? Adalah derajat cepat Aditya. Apa? Catatannya dibuka. Baca keras. Baca. Yes, baca. Yang keras. Tidak mengenai program kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup di atau perusahaan memiliki banyak tenaga kerja atau karyawan. K3LK juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi karyawan atau tuh titik dah. Yang intinya aja. K3LK itu adalah upaya untuk melindungi karyawan supaya dia terjamin kesehatannya. Tuh makanya kita harus sebuah perusahaan itu harus memiliki sebuah program yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Misalkan kayak kartu BPJS itu menjamin tuh ya. Terus terjaminnya alat keselamatan pada saat dia bekerja, tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak ada yang berakibat kecacat ataupun kematian. Caranya gimana untuk mencegah itu? Kita menggunakan safety yang kita punya. Ada namanya APD, alat pelindung diri pada saat bekerja. Misalkan di pabrik kimia. Itu berarti harus menggunakan masker apa. Terus ada kemarin yang tanya bahaya biologi apa? Sudah Ibu kasih tahu loh ya kemarin bahaya biologi. Tahu tuh. Kalian udah belajar nih. Bahaya biologi. Apa ya? Bahaya Oh ini jadi ada tuh.
Bahaya biologi. Apa? Apa? Bahaya Bahaya biologi juga dikenal dengan biobahaya, merujuk kepada bahan biologi yang memberi ancaman terhadap kesehatan organisme hidup, terutama terhadap manusia. terus Ia boleh meracuni sampah, pengobatan atau sampel bagi sesuatu organisme. tuh. Bahaya biologi itu bisa muncul dari mikroorganisme yang berbahaya buat kesehatan. Contoh yang tadi Ibu tulis adalah sampah. Sampah adalah lalat membawa mikrobiologi bakteri. Kalau istilah awamnya itu bakteri. Itu bahaya biologi. Bahaya biologi yang bisa berakibat pada sakit perut, ya kan? Virus, ya kan? Seperti yang sekarang tuh apa? Cacar monyet. Nah, tuh masuk di situ. Sekarang kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita beralih ke prosedur dalam keadaan darurat. Contoh di sini pada saat kalian menghadapi kebakaran, maka apa yang harus kalian lakukan? Di sini kan Samarinda rawan sekali dengan kebakaran, ya kan? Nah, seperti kemarin baru-baru ini terjadi di Belibis, sebelumnya di Cendana. Dan itu biasanya karena safety-nya kurang. Dan rata-rata di sini akibatnya dari listrik. Kemarin di Cendana gara-gara listrik, di Banggris juga gara-gara listrik. Prosedur itu apa sih? Prosedur itu adalah langkah-langkah. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menghindari kebakaran itu? Pertama kali itu apa? Tenang. Tidak boleh panik, tidak boleh panik. Terus segera hubungi pemadam kebakaran. Terus yang kedua, kalian bisa lari, jauhi sumber api, ya, dan asap. Kenapa api dan asap harus dihindari? Itu nanti pasti selain berbahaya buat kesehatan, juga akan berakibat pada nyawa, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian di perusahaan, di situ ada namanya gedung jalur evakuasi. Di mall itu kan ada namanya tangga darurat. Nah, itu namanya evakuasi, jalur evakuasi. Jika memang apinya itu bisa diatasi, maka kalian bisa mengambil namanya apa? Apa itu, Pak? Api ringan atau itu alat pemadam kebakaran api ringan. Jadi singkatan dari alat pemadam api ringan. Kalau ringan kita menggunakan apar yang merah apinya bisa disemprot. Syukur-syukur kalian ada keberanian langsung mengambil itu disemprotin sehingga api tidak melebar. Terus selanjutnya matikan dan lepaskan semua peralatan listrik karena itu yang akan mudah untuk menghantar menjalar kemana-mana. Nah, yang selanjutnya bila terjebak asap kumpulan kebakaran maka tetap menuju ke tangga tadi dengan mengambil apa? Ya, kalian tadi ke tangga, ambil nafas pendek. Upayakan kalian itu merayap. Terus yang selanjutnya, bila harus menerobos asap, maka tahanlah nafas Anda dan lari menuju jalur evakuasi. Artinya kalau kalian menerobos asap itu tahan nafas. Kalau kalian sambil menghisap, maka kalian akan batuk-batuk melemahkan tubuh kalian sehingga kalian tidak bisa lari. Ya. Terus yang terakhir apa? Jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua ruangan
yang terbakar dengan segera dan kalian lari tinggalkan. Misalkan di rumah itu ya, lari, yang penting lari. Jangan memikirkan apapun tentang harta lah apa. Yang penting kalian bawa diri aja dulu. Karena harta bisa dicari, sedangkan nyawa tidak bisa dicari. Itu namanya ibu kasih contoh prosedur langkah-langkah kerja kita, langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika terjadi kebakaran dalam suatu perusahaan, di rumah. Kan kita rawan nih kebakaran. Daripada bencana-bencana yang lain yang sering terjadi di Samarinda ini adalah kebakaran. Makanya itu kenapa ibu memilih contoh prosedur untuk menghindari kebakaran. Paham ya? Yang pertama tenang, habis itu lari intinya ya. Kalau mau nerobos asap berarti harus tahan nafas. Nah, paham ya tadi prosedur-prosedur? Nah, sekarang kita belajar tentang budaya kerja industri. Di sini disingkat dengan 5R. Ringkas, rapi, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ini biasakan, budayakan hal ini. Yang biasanya terlalu banyak kesana kemari, tidak jelas, gosip kesana kemari, fokus ya, ringkas. Ya, yang terbiasa alatnya berselempakan kemana-mana harus dirapikan. Yang biasa taruh buang sampah sembarangan dan nyapu berarti harus bersih, rawat dan rajin. Kita bahas satu persatu. 5R, budaya 5R disingkat dengan ulangi. Ini harus dibudayakan mulai dari sekarang, ya. Kegiatan ini kegiatan yang sederhana. Diaplikasikan itu apa? Dilaksanakan. Ya, maksudnya itu dilaksanakan. Jangan hanya disebutin, jangan hanya diucapin, tapi dilaksanakan. Nah, ini nanti budaya kerja seperti ini masuk nanti pada saat kalian kerja di industri. Harus tetap dijalankan. Kalau sudah terbiasa dari SMK, kalian nanti akan lebih enak pada saat kalian kerja. Dimanapun, budayakan 5R. Ya, khususnya kita mulai dari sekolah lagi, ya kan? Lingkungan bersih dan sebagainya. Paham? Paham. Nah, sekarang ringkas. Ringkas di sini contohnya misalkan itu. Pertama, pemisahan barang dalam kategori diperlukan dan harus disingkirkan yang mana. Jadi apabila kalian punya barang-barang nih di rumah atau suatu contoh kecil di rumah, kalian pisahkan mana yang barang nggak dipakai, mana yang barang yang harus dibuang. Ya, itu namanya meringkas. Contoh yang kedua, memilih barang yang masih bisa digunakan dan yang rusak. Pemilihan lagi, seleksi lagi, sortir lagi. Misalkan ini baju ini sudah tidak muat, berarti kita disumbangkan ke tetangga yang membutuhkan, apa yang ke korban kebakaran, ya kan? Kalau memang dia tidak bisa dipakai, maka silakan dibuang. Yang ketiga, pengkategorian barang. Ya, yang sering digunakan dan yang jarang. Jadi kalian yang biasa sering digunakan apa? Di rumah, contoh. Baju. HP. Bangun tidur pastinya dicari HP.
Ya alhamdulillah kalau ada yang mau kayak gitu. Bangun pagi, mandi, sholat subuh, habis itu bersih-bersih, bersih rumah, itu pasti tidak akan telat sekolah. Tapi kalau sudah bangkong jam 7 baru berangkat, nanti sampai-sampai di sekolah terlambat pulang balik. Alasannya apa? Nanti ke tempat luar, nongkrong, jam sekolah balik pulang. Banyak itu di sini. Ya paham ya ringkas itu seperti apa? Seperti hanya tugas. Kalian dari bacaan yang banyak disuruh meringkas menjadi sedikit merangkum. Ya, yang pertama memisahkan, contohnya memisahkan barang, pemilihan barang dan pengkategorian barang. Itu tentang ringkas. Sekarang rapi. Siapa yang belum yang tahu apa sih rapi selain yang di situ? Rapi dalam kebersihan. Hah? Rapi dalam kebersihan. Rapi dalam kebersihan. Pakaian. Jangan melihat itu. Nunduk dulu. Dalam bayangan kalian tuh rapi itu artinya apa sih? Membereskan sesuatu yang berantakan. Terus apa lagi? Mengatur diri agar tetap bersih. Mengatur diri agar tetap bersih. Bisa juga. Terus rambut kalian yang gondrong itu masuk rapi dah? Ambil terlihat sopan. Masuk rapi. Ya, Boleh gondrong. boleh gondrong. Emang kamu sekolah mau gondrong kayak anak saya apa itu? Anak pang. Jadi di sini rapi. Ya. Jadi contohnya itu apa? Menata barang berdasarkan alur pekerjaan. Paham nggak di sini? Menata barang-barang berdasarkan alur pekerjaan. Misalkan kalian contoh simpel, kalian mau sekolah besok, berarti kalian tata mata pelajaran apa yang ada besok disiapkan, bukunya disiapin, pulpennya disiapin, bajunya disiapin. Itu kalau bisa malam hari, ya. Otomatis itu untuk berangkat sekolah. Tidak mungkin kalian siapkan buku, siapkan pensil, siapkan baju-baju untuk ke mall, misalkan kan enggak? Untuk ke tempat luar, itu kan enggak kan? Ya. Misalkan suatu contoh alur pekerjaan. Misalkan kalau kalian mau praktek beda tinggi, ya, misalkan kalian mau praktek beda tinggi menggunakan water pass, apa yang harus disiapin, yang harus ditatain? Pertama, pita ukur, ya kan? Habis itu statif, habis itu rambu ukur, apalagi? Payung, buku, gunting-gunting, helm, tadi kan helm, rompi, sepatu boot, itu ditata. Yang terakhir adalah water pass-nya itu sendiri, automatic level, itu harus tertata barangnya. Disiapin dulu sebelum kalian berangkat untuk melakukan pengukuran di lapangan. Terus yang kedua, bagaimana menata berdasarkan frekuensi penggunaan fungsi dan batas waktu yang digunakan. Seperti apa ini? Contohnya, ya sama dengan yang tadi. Kayak mau pakai seperti apa, ya kan? Fungsinya untuk apa? Kalau kalian menggunakan APD, itu pasti kalian untuk apa? Praktek kan? Ya. Bukan untuk berenang kan? Nah, disesuaikan dengan fungsinya. Terus, misalkan menggunakan memakai kompas, ya kan? Itu fungsinya untuk apa? Beda tinggi ke arah mana, di situ beda tinggi. Ada menggunakan
hand GPS, ya kan? Tahu nggak hand GPS? Nanti akan ibu kasih tahu tuh. Di dalam hand GPS kita bisa tahu arah utara, beda tinggi, koordinat. Itu nanti kalian belajari di kelas 2 atau kelas 3. Makanya ibu minta tolong kepada kalian, tumbuhkan dari sekarang motivasi kalian sebesar-besarnya di teknik geospasial ini, teknik geomatika. Karena jika kalian menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam diri kalian, maka pembelajaran yang kalian alami, yang kalian jalani itu akan terlihat menyenangkan. Dan jangan membenci gurunya. Tuh biasanya tipnya. Ibu dulu seperti itu. Kalau mau menyenangi pembelajaran, sayangi gurunya. Biasakan, budayakan apa yang ibu biasakan kasih tahu. Salam, ya, attitude dengan cara salam, sapa, dan senyum kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan, TU, bahkan kepada yang tukang bersih-bersih di sekolah. Selalu sapa, salam, dan senyum. Jangan menghindar, ya. Itu merupakan kebiasaan yang baik, budaya yang baik, dan harus dilestarikan. Tuh selalu motivasi itu kalian ya. Motivasi. Jangan takut untuk menghadapi matematika. Matematika itu enggak sulit. Asalkan kalian mau belajar. Mau belajar dari mana? Motivasi. Niat. Ya, dan siapa? Nabil, Ajan, Yang kemarin pakai Ajan siapa ya? Ajan. Oh iya, Ajan. Iya, Ajan. Ya. Nabil aja. Berangkat dari sekolah, bismillahirrahmanirrahim, saling sama bapak ibu, jangan lupa minta sangu, baca doa berangkat, jangan sambil merokok di jalan, nggak baik untuk kesehatan, ya. Budayakan itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana melakukan pengendalian secara visual agar semua barang dapat mudah ditemukan, teratur, dan selalu ditempatkan di tempatnya, tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Di sini kalian memanfaatkan visual. Visual itu apa? Bisa menggunakan handphone, ya kan? Komputer, atau kalian bikin secara non visual. Kalian tulis seperti catat jadwal pelajaran, catat tempatnya ini di sini, ya kan? HP-nya misalkan ditaruh di samping meja, berarti di samping meja terus. Kunci motor misalkan ditaruh di samping pintu, berarti seterusnya taruh di situ sehingga kalian tidak susah. Tidak dipindahkan seenaknya. Jadi kalian enak tahu misalkan terburu-buru, oh tempatnya baju di sini, tempatnya HP di sini, tempatnya sepatu di sini. Jangan pulang-pulang sepatu dilempar ke sana kemari, baju ditaruh kemana, kaos kaki kemana. Ini kebiasaan nih. Tahu deh nih. Jangan libur. Kalau sakit silakan istirahat. Minta obat ke UKS. Ya. Kalau sakit nggak usah masuk. Kenapa masuk? Oh iya. Motivasi untuk belajar, jangan di sini untuk tempat tidur. Belajar perlu orang kalau sakit, kalau dibuat kerja akan tidak terasa sakitnya. Jadi manfaat prinsip ini apa? Menciptakan lingkungan kerja yang tertata, memudahkan mempercepat kegiatan kecepatan saat melakukan barang di tempat. Paham ya prinsipnya? Kalau kalian rapi, kalian tahu tempatnya, tertata dengan baik, maka akan dengan mudah dan cepat kalian memerlukan barang itu.
kayak di lab tuh tertata rapi, water pass di mana, rambu ukur di mana tempatnya. Jadi begitu kita mau pakai, tahu tempatnya. Oh, water pass di sebelah sini, oh payung sebelah sini, oh helm sebelah sini, dan tempatnya tidak berubah. Saya harap itu nanti kalian budayakan di rumah. Jadi tahu buku dasar-dasar kejuruan, keahlian survei, teknik geomatika di mana, buku matematika di mana tempatnya, hafal topi di mana tempatnya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Thank you. Ada yang mau bertanya? Bentar dong. Selanjutnya adalah rajin. Rajin pangkal pandai. Jika kalian rajin menabung, maka kalian akan kaya. Asalkan tabungannya tidak diambili. Betul nggak? Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Hari ini mengingatkan nanti infak ya. Seikhlasnya, tidak ada infak itu dipaksakan. Lihat temennya infaknya 2.000, aku 3.000. Lihat ada temennya 3.000, aku 5.000. 1.000 nilainya jika dia dengan keikhlasan, maka pahalanya lebih besar daripada yang menyumbang 5.000 tapi brundel. Masya Allah. Paham brundel? Gara-gara dia aja itu nak menyumbang 5.000, aku jadi ikut 5.000. Ya, ya. Kalau kita memberi tangan kanan, lalu tidak tahu. Artinya apa? Kalau kita mau nyumbang itu, kalau bisa uangnya itu tidak diflorkan, tidak dikasih tahu, tiba-tiba dimasukkan gitu aja. Ya, nanti Nabil ya, Nabil, ya seikhlasnya. Entah 1.500, kalian nyapu-nyapu di rumah, pagi-pagi dapat uang 1.000, 2.000 kumpulin. 500 pun nggak apa-apa, asalkan ikhlas. Dibudayakan sedekah. Sedekah dimanapun harus dibiasakan. Ya. Balik lagi ke rapi. Bisa dibantu bacakan? Satu. Dengan membentuk kebiasaan baru dari semua prinsip-prinsip ini akan meningkatkan pencapaian dan kebiasaan positif di lingkungan kerja. Manfaatnya adalah setiap pekerja atau elemen di perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan meningkatkan prinsip 5R sebagai budaya kerja. Di sini ada kata-kata prinsip kebiasaan positif, ya, kebiasaan positif. Sekali lagi, budaya adalah nama lain dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini diharapkan yang positif, bukan yang negatif. Artinya apa? Budayakan hal-hal yang baik. Ya. Jika hal-hal yang baik itu kalian akan lakukan, maka akan bermanfaat dimanapun kalian berada, entah itu di rumah, di lingkungan pekerjaan, di kehidupan masyarakat, bertetangga. Biasakan untuk positif dalam setiap pekerja atau elemen di perusahaan. Elemen itu apa? Unsur dalam setiap hal, maksudnya itu harus selalu membudayakan rajin. Ya, kalau kalian rajin, tapi rajin yang positif ya, bukan rajin ngambili jemuran tetangga, rajin ngambili durian tetangga, ya. Ini yang positif. Karena nanti kalau kalian biasakan, dan itu akan melekat dengan sendirinya kebiasaan ini. Pagi-pagi bangun tidur kalian harus mandi seperti itu. Biasakan mandi. Karena kalau kalian tidak terkena air, pasti akan jatuhnya malas. Yakin itu.
Iya, Bu. Malas pasti ya kan? Udayakan habis itu sholat subuh. Kalau sudah sholat, bantu-bantu pekerjaan di rumah. Biasakan itu. Di rumah sampai sekolah juga kayak gitu. Rapikan tempat duduk kalian, ya. Dirapikan, habis itu kalau lantainya kotor disapu, ada sampah di dalam laci dikeluarin. Jangan sekali-sekali mengandalkan orang. Dan kebirian, kalau orang sini bilang kebirian. Itu loh sampahnya si siapa ini? Nih sampahnya si Eriko misalkan. Masa derajat harus yang bersihkan? Sampahnya si Nabil. Sampahnya Nabil masa si Raki yang bersihkan? Jangan ada seperti itu, ya. Terus yang lain juga harus biasakan semuanya. Ya. Paham ya? 5R. Rajin itu salah satu masuk di sini. Ya. Itu nanti di budaya kerja juga seperti itu kalian. Ya. Kalau kalian dilihat rajin sama bos, pasti dinaikkan gajinya, dapat bonus seperti itu. Apalagi di dunia survei ya. Di dunia survei, misalkan anak SMK itu minimal jadi asisten juru ukur. Asisten juru ukur itu maksudnya apa? Kalian menjadi pendamping buat yang ukur. Kok saya nggak ukur, Bu? Nah, sekarang dilihat dulu, kalian misalkan masih baru melamar SMK pula, ya kan? Standarnya memang menjadi asisten juru ukur dulu. Namanya karir itu bertahap. Kalau dilihatnya kalian bekerjanya rajin, baik, dan mampu berkompeten dalam bidang mengukur, bisa juga kalian naik menjadi pengukur, juru ukurnya. Yang pertamanya cuma hanya memegang rambut ukur, memegang stick geodetik, maka nanti akan menjadi yang juru ukurnya. Kemarin ada kakak kelas minta tolong dicarikan asisten juru ukur di Kaltara. Gaji minimal berapa? Saya tanya 2 juta. Minimal. Ya, nanti dapat mes, makan dijamin. Cuma apa, berbekal diri saja. Intinya kalau kalian tuh rajin dengan memperhatikan tadi yang pertama, selalu ingatin etika. Etikanya baik, rajin, pasti akan menanjak karir kalian dalam suatu perusahaan. Ingatin itu, ya. Ingatin kata-kata ini, ya. Rajin dan etika. Etika berperilaku dan perkataan. Sudah selesai? Ada yang bertanya? Lanjut juga. Oh, ini belum. Rawat itu adalah bagaimana hal yang tadi ringkas, rapi, resik itu terjaga. Itu merawat namanya. Ya. Bagaimana merawat hal. Kalian juga bisa punya apa? Handphone kalian pasti dirawat kan? Terus habis itu punya alat, kita punya alat di sini namanya water pass, dirawat baik-baik. Kalau sudah selesai, statiknya dibersihkan. Terus habis itu sering kita bersihkan water passnya, dirapikan, dibersihkan. Apanya yang bisa dibersihkan, jangan water pass nanti dibersihkan pakai air sabun, ya rusak. Disesuaikan dengan fungsinya. Kalau memang dia tidak boleh kena air, berarti tidak boleh di air. Nah, sekarang kalian kan sudah diterangkan nih, ada yang mau ditanyain dari awal 5R tadi, coba disebutin sekali lagi tanpa lihat. Salah satu
Angkat tangan, gentle. Kalian kan laki-laki semua. Yuk, ringkas, rapi, rajin, bersih, satu lagi, rawat. Ringkas, rapi, bersih, rajin, dan rawat. Kalau sudah, silakan kalian buka bukunya atau kalian di WA, itu di situ ada asesmen akhir. Nah, di situ ada pertanyaan kan tentang jelaskan prosedur-prosedur. Awal asesmen awal yang tadi main asesmen akhir. Jelaskan prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Nah, sekarang ini ditutup, kalian jawab. Salah satu. Siapa yang jawab? Misalkan contoh tadi kebakaran. Kalau menghadapi kebakaran, apa yang harus dilakukan tadi? Salah satu, jangan semua, masa kayak gitu. Yuk, Laude, pertama apa? Siapa Rio? Apa Rio? Nah, ada poin penting yang kalian lupakan yang pertama. Jangan panik. Ya. Jangan panik terus. Sambil mengerjakan ya. Jangan panik, segera hubungi pemadam. Hubungi apa? Menghubungi pemadam kebakaran. Ambil aman. Apa? Jangan panik. Segera menghubungi pemadam kebakaran. Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakan yang nanti di WA. Ya, kemarin yang ada di Google Classroom sudah dikerjakan? Ya. Nah, apa mau dikirim? Astagfirullah, sudah dikasih tahu. Kamu yang waktu di kelas kemarin nggak pernah kerjakan? Linknya dikaget linknya. Yang deskripsi. Ada nggak itu? Mana? Jawaban apa nih? Jawaban nomor 1. Gue dikerjakan yang mana, Bu? Yang teknik geospatial. Coba teruskan di grup. Arti itu sama. Sudah kemarin. 2,10. Oh. Sudah selesai, Bu. Kayak nanti di akhir kalian ada refleksi ya. Paham ya, nanti setiap pembelajaran Ibu minta refleksi, karena refleksi ini dengan refleksi nanti Ibu juga bisa memperbaiki apa yang salah dari Ibu dalam mengajar kalian. Jadi refleksi itu merupakan sarana untuk memperbaiki diri, dan kalian juga harus menjawab itu dengan betul-betulnya.
Oke, silakan simak baik-baik video ini dan nanti yang perlu dicatat silakan dicatat. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga hikmat perusahaan dan kesehatan. Yang mau dicatat nanti di situ ya. Perusahaan. Simak baik-baik videonya. Keputusan Menteri dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Iberkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan apar harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai sekelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk Simak nanti ditanyain loh ya. Sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Tujuan dari proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perluan di kepala. Tambang ya.
ini masih ada pekerjaan dari atas, jadi kemungkinan ada di sama saya yang nggak tahu nggak kualitas. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, Kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpihan besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. jadi setelah naik, setelah saya sampaikan tadi, ya, ini pada saat akan moving kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Ini ya Mas ya, paham semuanya? Jadi sebelum mulai aktivitas biasalah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kita juga dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen dan pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan kekosongan dengan membawa hasil yang berkah dan selamat. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakan ya dulu mandi semua kita. Ya. Ada pasal air khusus? Bisa. Ada pasal air khusus? Ada pasal air khusus? Sepi? 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 Terima kasih. Oke, sudah? Dari sini, dari pertama, apa APD yang diwajibkan untuk dipakai? Jawab salah satu angkat tangan. Apa? Helm, rompi, dan sepatu. Helm, topi, sepatu. Ada lagi, Mas Pura. Angkat tangan, bentar. Angkat tangan. Biasakan angkat tangan. Ya. Kacamata. Yusa. Apa Bu yang di sini Bu? Alat fotografi nggak? Sarung tangan. Jas. Masker. Tadi dikasih tahu kenapa APD penting. Penting keselamatan. Keselamatan. Untuk menjaga Angkat tangan, jangan biasa aja. untuk Depan menjaga aja. untuk menjaga keselamatan kerja. Untuk menjaga. Keselamatan kerja. Ada lagi. Apa lagi? Dan untuk Menghindari para bahaya. Apa Jajat? Agar tetap safety, Bu. Agar tetap safety. Tadi ada sepatu nggak? Ada. Menggunakan sepatu safety. Terus menggunakan masker. Ada. Nah, terus habis itu sudah diterangkan masalah APD, apalagi? Sebelum kita melakukan kegiatan awal selalu berdoa, selalu meminta kepada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi harus juga minta bantuan sama yang menciptakan hidup. Itu penting. Apalagi kalian berada di hutan, ya, misalkan ngumpul di hutan penuh dengan mara bahaya, entah itu gigitan binatang buas atau terjatuh, ya, kalian sudah memakai sepatu safety, sudah memakai helm, sudah memakai rompi, tapi tiba-tiba datang beruang atau buaya di tempat yang sangat juga, kalian bisa terselamatkan semata-mata itu ada seizin dari Allah. Makanya harus berdoa. Apalagi tadi keren kan? Datang menggunakan safety. Kalian juga praktek seperti itu di sini nanti. Menggunakan helm. Sekolah punya helm, sekolah punya rompi.
Sekolah punya sepatu, kacamata, kacamata boleh sendiri. masker, Asalkan jangan sampai kayak tukang keliling. Masker kalau lupa ambil di pos ya. Itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang mau ditanya lagi? tidak ada. Kita akhiri. Tidak. Sudah paham? Insya Allah paham. Jangan lupa nanti mengerjakannya. Ya Bu. Siap Bu, RKPD-nya. Ya Bu. Siap. Nah, ya. Yang mana yang KPD-nya Bu? TT aja. Sudah siap Bu. Siap. Nanti itu catatannya dimasukkan di Google Classroom ya. Ya Bu. Tanya betul ya. Ya Bu. Ini pengganti pembelajaran kemarin ya. Ya Bu. Kemarin sudah. Bukan, kemarin kan ibu belum masih pembelajaran karena itu jadwalnya kemarin. Ya Bu. Tapi dirubah sekarang. Ya Bu. Sampai dikerjakan. Ya Bu. Nanti biasakan mulai minggu depan baju praktek harus sudah lengkap loh ya. Oke Bu. Jangan oke aja kamu. Dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa hasil refleksi dikerjakan, nanti kirim WA dan kita tutup hari ini pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan disiapkan di pimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung pulang, kemana-mana, Nabil siapkan untuk kitabnya, nanti bisa kasihkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor mana ya Bu? Di kelas. Tadi kelas siapa nih ya? Ini kelas MM Pak. Aku belum seminggu deh. Siap. Assalamualaikum Prof. Ini motornya itu. Siapa? Ya, selamat pagi, Bu. Ya, pagi Prof. Nggak nampak wajah Ibu ini. Iya Prof. Wajahnya nggak nampak. Ya ini makanya ini. Kenapa videonya bisa enggak kelihatan? Saya pakai punya teman. Sebentar Prof, saya ganti WA HP saya. Lode. Kembalikan dulu ya.
Ditunggu, nanti ditunggu dulu masih mau mejanya kembalikan ya. Jangan ada yang pulang dulu. Lantai dasarnya masih dipakai. Sudah. Saya nyalakan ya lampunya. Boleh. Kok wajahnya tidak muncul? Saya pinjam punya teman, Prof, laptopnya jadi wajahnya tidak tahu. Pakai dua saya, Prof. Iya. Memang ada bisa kendala di laptop itu. Saya juga udah punya kamera cadangan ini karena sering rusak. Nah, saya pikir untuk kedepannya langsung refleksi hari ini menurut Ibu Neti Ya, kita Prof. refleksi di hari Jumat aja, ya kan? Iya. Iya Pak Prof. Kita hari Kamis dan Jumat kita bagi apa tadi Kamisnya atau Jumatnya untuk yang kelompok 1 atau kelompok 2. Karena Iya. kelompok kita cuma 2 Pak Prof. Iya. Iya. Jadi untuk sementara pertemuan kita untuk Ibu Neti, untuk Bu Misri. Misri udah selesai lah dulu apa gini ya kan? Iya, Prof. tinggal Bu Bu Niswatul ini. Bu Niswa, Bu. Saya enggak bisa pakai video nih, Bu. Saya pinjam laptop teman, Bu. Kan saya pakai 2 laptop. Oh iya, oke lah. Jadi nanti supaya diedit aja lah videonya ya kan? Iya, nanti saya minta sama Pak Fahri. Kan link Fahri yang bikin. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja barangkali Ibu Neti ada ya? Ada yang mau ditambahin, Bu? Kalau untuk ini nanti refleksinya kan hari Kamis ya Pak ya? Iya, nanti kan ini saya edit dulu Bu videonya. Iya, Iyalah, kita iya. apakan dulu, kita perhatikan ada catatan-catatan, udah saya catat, ini catatan penting untuk Bu Misri. Iya, terima kasih, nanti ditunggu sebagai pembelajaran. Iya, betul. Untuk kita untuk demi kemajuan ya Bu Misri. Ya, tidak ada yang ditutupi, memang seperti itu gaya saya belajar. Siapa tahu ada masukan lagi kan? Masukan Ya lagi kan nantilah bisa sekaligus ada memperbaiki masukan diri. karena kita masih masuk jam 10 nanti ya kan? Iya Pak Prof. Oke, baik. Izinlah kita selamat sehat lah Iya. semua ya. Oke ya. Sehat Pak Prof. Terima dari kasih, sini Prof. nih. Ya, Terima terima kasih, Bu kasih Bu Neti. Misri ya. Iya, Oke. sama. Semangat terus ya. Sehat selalu, Ya, Pak. Tulis. Kasih sehat selalu Bapak Ibu. Iya. Oke, izin saya Liv ya. Monggo, Iya Pak Pak. Prof. Saya juga Bu Misri keluar. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.